1 dan Nusayanti sebagai presentator 2 dan Putri Amelia sebagai presentator 3, Eva Ayudia sebagai presentator 4, saya sendiri sebagai presentator 5 dan Nia sebagai presentator 6, Nurjihana Diva sebagai presentator 7. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan makalah kami yang berjudul Identitas Nasional dan Sejarah Paham Nasionalisme. Baik, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Reni Destiani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang terbentuk dari proses sejarah, budaya, dan perjuangan masyarakatnya. Identitas ini tidak bersifat tetap, tetapi terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, identitas nasional lahir dari keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Kemudian disatukan oleh semangat nasionalisme. Seperti yang kita lihat dari peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nilai utama identitas nasional Indonesia berakar pada Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Selain itu, negara memiliki unsur penting seperti rakyat, wilayah, dan kementerian berdaulat. Seperti memiliki tujuan mencerminkan, melestarikan keadilan dan ketertiban. Contoh, bendera merah putih sebagai pedoman yang menunjukkan keberanian, merah dan sucian putih dipasang saat upacara bendera atau hari besar. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan setiap upacara bendera sebagai tanda cinta tanah air. Baik, cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yaitu terkait tentang unsur-unsur identitas nasional. Jadi, unsur-unsur identitas nasional bentuk jati diri bangsa dan pemersatu sehingga harus dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya dari materi tersebut adalah bahwa unsur-unsur identitas nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bahasa Indonesia, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya seperti di dalam ruangan ini ada yang berbagai dari daerah, ada dari Bima, Dompu, Sumbawa, dan Lombok. Ketika kita berdiskusi atau mempresentasikan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk dari pemersatu. Sebaliknya, jika identitas nasional tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat menimbulkan presentasi dan menyampaikan presentasi itu dengan baik. Kesimpulannya bahwa unsur-unsur identitas nasional
contoh, Indonesia memiliki identitas nasional sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ciri-ciri tersebut menunjukkan karakter bangsa Indonesia, sejarah, perjuangan, dan menilai persatuan. Itu saja. Saya sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tujuan identitas nasional menjadi landasan agar kemajuan tetap sejalan dengan jati diri bangsa. Diri bangsa berfungsi melestarikan budaya dan memperkuat dan membentuk karakter masyarakat yang berlandasan nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kejujuran. Contohnya gotong royong itu seperti kita kerja bakti, seperti terjadinya angka kebanjiran di kampus ini, kan berturut-turut sudah selama 3 hari terjadilah kebanjiran itu. Nah, kita sebagai mahasiswa kita melakukan seperti gotong royong dan kerja bakti. Dan toleransi adalah kita harus menghargai perbedaan agama. Contohnya seperti di Pagarsangan itu kan ada 2 agama, ada agama Islam dan Hindu. Kita sebagai agama Islam harus menghargai agama Hindu. Dia kan sering sembahyang, dia tidak boleh ribut. Kita harus menghargai agama Hindu, maka agama Hindu akan menghargai balik agama Islam. Terus kejujuran kita tidak boleh menyontek tugas teman dan tidak boleh mencontek ujian saat ujian. Baik, saya sebagai pemateri 5. Identitas nasionalisme adalah proses munculnya rasa kesatuan dan cinta tanah air karena adanya kesamaan nasib seperti penjajahan dan keinginan untuk merdeka. Nasionalisme juga berasal dari hasil perubahan besar dalam cara berpikir manusia yang terjadi secara bertahap. Awalnya manusia memiliki pola pikir yang sempit, seperti loyal kepada raja, suku, dan agama tertentu. Namun, sejak terjadinya peristiwa penting seperti Revolusi Prancis, manusia mulai menyadari bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan lagi di tangan penguasa absolut. Dari sinilah lahir gagasan bahwa sebuah bangsa adalah komunitas yang memiliki persamaan nasib, tujuan, dan identitas. Nasionalisme kemudian berkembang untuk membentuk persatuan yang mempersatukan masyarakat yang berbeda latar belakang, melawan penjajahan dan penindasan, mendorong terbentuknya bangsa yang merdeka. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lahir dari penderitaan panjang akibat penjajahan, terutama oleh Belanda. Rakyat Indonesia yang sebelumnya terpecah mulai sadar bahwa mereka memiliki kesamaan nasib sebagai bangsa yang ditindas. Kesadaran ini diperkuat oleh peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda yang menegaskan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Contohnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia dari berbagai daerah mulai bersatu untuk melawan penjajah. Dan tanpa adanya nasionalisme, maka perjuangan akan terpecah dan mudah dikalahkan. 2. Sumpah Pemuda. Para pemuda-pemudi dari berbagai daerah meninggalkan daerahnya untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Contoh dalam sehari-hari: 1. Tidak membedakan teman yang berbeda latar belakang. 2. Berani
menggunakan produk dalam negeri, dan mendukung usaha lokal. Segitu saja. Oke teman-teman, selanjutnya itu bentuk nasionalisme. Jadi bentuk nasionalisme ini menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan dapat diwujudkan melalui berbagai bidang kehidupan dengan tujuan utamanya menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemajuan negara. Nah, kenapa tujuan utamanya itu menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemajuan negara? Nah, karena kalau tidak bersatu, negara kita bisa saja terpecah belah, dan kalau tidak berdaulat, negara kita bisa saja dikendalikan oleh orang lain, dan kalau tidak maju, negara kita akan tertinggal dari negara-negara yang lain. Jadi bentuk nasionalisme ini semuanya itu sangat penting untuk menjaga keamanan dan kemajuan dan berkembangnya negara kita. Dan di sini saya mengambil salah satu contoh bentuk nasionalisme, yaitu bentuk nasionalisme sosial. Dan di mana bentuk nasionalisme sosial ini teman-teman menekankan kepada kita untuk membantu peduli antara sesama, terutama kita rakyat Indonesia. Dan ada pun contoh di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu membantu antara tetangga, gotong royong, dan menjenguk tetangga yang sakit ataupun membagi makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan ada pun kita sebagai warga negara, jika terjadinya bencana alam di suatu daerah, maka kita juga harus mempunyai rasa peduli untuk memberikan donasi kepada warga yang mengalami bencana itu. Jadi teman-teman, bentuk nasionalisme ini mengajarkan untuk kita semua untuk peduli, membantu antara sesama, dan memberikan rasa cinta kita terhadap negara. Dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu yang saya sampaikan sebelumnya. Sekian dari saya, kembali pada moderator. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're